Swastiastu. Alhamdulillah. Puji syukur selalu mari kita sama-sama ucapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atau Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmatnya, rezekinya yang telah diberikan kepada kita, sehingga kita mempunyai masyarakat, kita dapat berada di sini berkumpul. Alhamdulillah sekali. Selanjutnya salawat serta salam semoga kita tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Pada kegiatan hari ini adalah aksi nyata diseminasi modul 1.4 penyebaran pemahaman budaya positif. Sebelum acara intinya, maka akan saya persilakan untuk kepada Ibu Kepala Sekolah memberikan sambutan terlebih dahulu. Kepada Ibu Kepala Sekolah, waktu dan tempat saya persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Terima kasih kepada Bapak CGG yang telah memberikan waktu kepada saya untuk kegiatan pagi hari ini. Alhamdulillah, sebelumnya kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kesehatan pada kita semuanya, sehingga pada pagi hari ini kita dapat melaksanakan kegiatan yaitu yang dilaksanakan oleh CGB Angkatan 11 bersama saya sebagai kepala sekolah sangat mendukung kegiatan ini, yaitu pemahaman budaya positif dan penyelesaian kasus dengan segitiga restitusi yang berpihak kepada murid. Saya sangat mendukung, mudah-mudahan apa yang kita laksanakan dapat sesuai dengan yaitu judul yang kita sepakati pada pagi hari ini. Semoga semuanya dapat lancar sampai dengan akhir nanti dan kita dapat mengimplementasikan yaitu apa yang kita bahas pagi hari ini kepada siswa-siswi kita semuanya. Itu saja kepada Bapak sebagai CGB Angkatan 11, saya serahkan sebelumnya waktunya untuk melaksanakan kegiatan ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Santi. Terima kasih. Saya ucapkan kepada Ibu Kepala Sekolah yang telah memberikan sambutannya dan memberikan semangat untuk saya untuk selalu bergerak terus maju. Untuk selanjutnya acara nanti yang akan disampaikan oleh saya sendiri tentang aksi nyata diseminasi modul 1.4 penyebaran pemahaman budaya positif. Di sini ada konsep pertama budaya positif, yaitu ada perubahan paradigma belajar, kemudian ada disiplin positif, ada kebutuhan dasar manusia, nilai-nilai kebajikan, motivasi perilaku manusia, kemudian ada posisi kontrol guru, ada keyakinan kelas, dan selanjutnya adalah segitiga restitusi. Di sini perubahan paradigma baru adalah pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensi sehingga para peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Jadi berdiferensi ini sangat berpihak kepada siswa, Bapak Ibu ya, untuk menuju profil pelajar Pancasila, yaitu beriman dan bertakwa. Terus kemudian ada mandiri,
berakhlak, ya, beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, terus kemudian mandiri, bernalar kritis, kemudian berkebinekaan global, gotong royong, dan kreatif. Itulah yang akan kita munculkan dalam diri siswa. Jadi kalau paradigma dulu kita mengajar itu adalah semuanya berproses, semuanya hanya guru ya. Di poin pentingnya adalah guru. Tanpa guru kita tidak akan bisa belajar dengan sempurna. Tapi untuk sekarang ini kita berproses, kita menuju kepada murid, kita berpihak kepada murid itulah yang menjadi objek kita. Dan pembelajaran berdiferensi ini itu adalah pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan siswa. Kebutuhan siswa itu apa? Tentu kalau kita perlu mengetahui kebutuhan siswa, tentunya kita akan mencari karakter siswa itu seperti apa ya Pak Bu ya? Karakter siswa itu seperti apa? Tentunya kalau kita punya siswa sebanyak 30 atau 25, itu pasti karakternya akan berbeda-beda dan kebutuhan belajarnya juga akan berbeda-beda. Makanya dengan berdiferensi ini dengan tujuan dapat mempermudah sesuai dengan kebutuhan anak didik kita. Misalnya yang anak didik ini kok cenderung dengan pakai audio, cenderung dengan layar yang seperti ini, itu akan nanti dikelompokkan. Misalnya ada kelompok A, kelompok B, dan kelompok C. Tapi bukan berarti kok kita itu harus belajar dengan semua banyak sekali materi ini sendiri itu bukan. Tapi kita maksimalkan dengan kita sudah tahu karakter anak, kita akan lebih mudah merancang pembelajaran itu yang sesuai dengan kebutuhan siswa. Dan yang selanjutnya adalah miskonsepsi tentang teori kontrol. Nah di sini ada gambar ya Bapak ya, miskonsepsi tentang teori kontrol. Ada ilusi mengontrol murid. Jadi seolah-olah kita itu adalah bagian yang paling penting. Jadi murid itu semau kita Bapak ya. Nah itu digambar di situ. Terus kemudian ada ilusi bahwa semua penguatan itu positif dan bermanfaat. Kemudian ada ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Nah, di sini adalah miskonsepsi tentang teori kontrol. Kita semua mungkin sudah pernah berada dalam posisi tersebut, memaksa kita sebagai orang dewasa memaksa anak harus begini. Terus kemudian ada yang membuat rasa bersalah kepada anak. Nah, itu juga ada. Yang sebenarnya di sini mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Stimulus respon ada kebutuhan kita sama ya, realitas kita sama. Pada dalam teori kontrolnya itu kebutuhan kita berbeda. Iya apa enggak, Bapak Ibu? Kalau kita kan berpikirnya dulu kebutuhan kita itu sama, tapi ternyata kebutuhan kita itu berbeda. Ada lagi semua orang melihat hal yang sama. Dalam posisi kontrolnya, teori kontrolnya, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Kemudian ada kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Bisa apa enggak Bapak? Tidak bisa. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi orang itu punya pandangan masing-masing ya Bapak Ibu ya. Terus kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Itu dalam stimulus respon. Kemudian dalam teori kontrolnya, semua perilaku memiliki tujuan. Kita melakukan hal sesuatu itu pasti punya tujuan. Begitu juga dengan anak itu melakukan hal yang mungkin tidak sesuai dengan apa yang kita pikirkan, tapi anak itu berbuat itu mungkin ada tujuannya itu seperti apa. Terus kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Bisa nggak Bapak Ibu? Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Jadi hanya diri kita sendiri yang bisa mengontrol diri kita. Jadi kita tidak bisa harus dikontrol dengan orang lain. Kita sendiri, kita yang tumbuh dari diri kita. Saya bisa mengontrol orang lain. Anda tidak bisa mengontrol orang lain.
Terus kemudian kita masuk ke disiplin positif. Disiplin positif mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Disiplin positif merupakan salah satu penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan murid tanpa imbalan, penghargaan, ancaman atau hukuman. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan murid yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Nah, di sini disiplin itu Bu ya, Pak. Itu kita tidak bisa semata-mata kita harus anak itu didisiplinkan. Kita tidak bisa. Mungkin kalau kita itu mendisiplinkan anak seketika mungkin takut dengan kita. Tapi kalau ketika anak itu kita tidak ada, misalnya saya sendiri, misalnya saya guru di kelas 6. Mungkin ketika ada saya anak mungkin disiplin. Tapi ketika saya tidak ada, mungkin disiplin itu tidak terjadi. Seperti di tahun kemarin ya Bapak Ibu, saya memegang kelas 6 juga. Saya dengar laporan dari teman-teman juga. Ini kelas kami kalau tidak ada Pak Ridwan ini nggak mau diatur. Nah itu. Karena kemarin belum menerapkan penanaman disiplin dari dalam diri, Pak. Dengan kita menerapkan penanaman disiplin dalam diri, kita tumbuhkan yang ada dalam diri anak itu, nantinya dia akan faktor intrinsiknya dari dalam dirinya itu akan tumbuh, Pak. Jadi tanpa ada kita, tanpa ada yang ditakuti, anak itu sudah disiplin sendiri. Seperti kita, Bapak Ibu guru, ada kepala sekolah takut langsung sat. Tapi ketika tidak ada kepala sekolah, kalau kita takut dengan disiplinan yang dari ibu kepala sekolah, ya mungkin kalau ibu kepala sekolah nggak ada, santai, enjoy. Tapi kalau itu sudah ditanamkan dalam diri kita, tanpa ada rasa takut, tanpa takut ada ancaman atau hukuman, itu nanti akan tumbuh dalam disiplin kita. Tanpa ada rasa imbalan, Bapak Ibu ya, tanpa imbalan, wah aku kalau disiplin ini, kalau saya disiplin, nanti saya akan diberi penghargaan khusus dari kepala sekolah misalnya. Kalau murid-murid kita dari gurunya, itu nanti tidak akan tumbuh secara baik dalam diri anak tersebut. Kemudian ada nilai-nilai kebajikan, nilai yang disepakati bersama lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Bisa ada profil belajar Pancasila, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, beribadah global sampai ke bernalar kritis. Ini yang selalu kita sampaikan kepada anak-anak, bahkan kita sering memberikan nyanyian ya Bapak Ibu ya. Masih hafal nggak Pak Bu? Nyanyian Bu. Kita biasanya dikirakan orang anak nyanyi. Kalau kita nyanyi hafal nggak Bu? Pak? Hafal ya? Iya, itu. Belajar Pancasila, beriman Tuhan Yang Esa, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan berkreatif. Alhamdulillah, kasih tepuk tangan buat kita semua. Iya, alhamdulillah. Walaupun anaknya sudah apa, ibunya juga apa, Pak Guru juga apa. Tapi ya jangan nanti kalau kita memberikan kepada anak terus kita sendiri gak hafal. Saya kemarin belajarnya luar biasa karena apa? Biar hafal. Terus kemudian di situ ada Ibu Primarius, program PYP, toleransi rasa, hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keinginahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Itu beberapa nilai kebajikan ya Bapak Ibu ya. Terus ada di keterampilan hidup itu dapat dipercaya, lurus hati, terus kemudian pendengar
yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri. Nah, itu adalah nilai-nilai kebajikan. Profil belajar Pancasila yang seperti itu, kemudian terus ada rasa empati, hormat, semua itu pasti akan tumbuh, Bapak Ibu ya. Nah, lagi di sini adalah kebutuhan dasar manusia. Kok enggak? Ini kurang apa namanya? Kurang kelihatan, akan saya tebalkan sedikit ya agak kelihatan. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan sesuatu yang kita inginkan. Ya enggak, Bu? Jadi kebutuhan dasar manusia itu adalah kebutuhan dasar segala sesuatu yang ingin kita lakukan untuk mendapatkan sesuatu yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha yang terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Itu adalah kebutuhan dasar manusia. Ada lagi di sini yang namanya apa namanya ini? 5 kebutuhan dasar manusia. Nah, di sini ada, mohon maaf ini kepotong ya. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah bertahan hidup. Bertahan hidup itu meliputi makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, kesehatan. Ini kebutuhan dasar manusia yang pertama. Ini biasanya kita itu kan memiliki anak yang punya karakter masing-masing, terus kemudian kegiatannya itu selalu aneh-aneh. Nah, disinilah ini kebutuhan dasar manusia ini. Kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebiasaan, kebebasan dan kesenangan. Jadi kalau mereka itu merasa tidak terpenuhi kebutuhan manusianya itu dari 5 aspek ini, maka yang timbul apa? Anak itu akan melakukan hal-hal yang di luar kendalinya. Misalnya, anak kan ada yang biasanya itu kita dapat laporan, Pak, si Andi ini sering ngambil makanan saya, bekal saya diminta dimakan. Nah, itu ada beberapa kasus yang seperti itu. Berarti apa? Di sini dia mungkin di dalam rumahnya ada kebutuhan di sini, ya, bertahan hidup. Untuk bertahan hidup dia seperti itu apa sih? Kebutuhannya berdasarkan kebutuhan bertahan hidup atau apa? Apakah dia kurang kasih sayang atau rasa diterima, atau dia pengen penguasaan? Mereka takut semuanya dengan saya. Itu kalau melahir dengan rasa penguasaan. Nah, bisa juga anak itu bertingkah yang tidak sesuai dengan kodratnya, Bu ya, yang baik gitu kan ya. Ada anak yang suka nakali temennya. Mungkin bisa jadi kasih sayang dan rasa diterima ini kurang, Bapak Ibu. Jadi kita nggak boleh langsung memvonis anak itu bersalah. Kita cari tahu dulu kebutuhan dasarnya apa sih yang tidak terpenuhi olehnya, kok bisa dia itu sampai melakukan hal tersebut. Kan gitu. Apakah dia kurang diterima? Misalnya di kelas nih, anak ini mungkin di kelas Bapak Ibu juga mungkin ada nih ya, anak yang kayaknya super aktif lah, kalau kita katakan akal itu kayaknya kurang pas. Super aktif ya, super aktif. Itu biasanya anak itu apa sih kebutuhannya? Kita kan bisa tanya, kita bisa cari. Nah, bisa jadi kurang kasih sayang, Bapak Ibu. Coba lah kita berikan kasih sayang, dan mungkin dengan rasa diterima. Yaitu adalah 5 kebutuhan dasar manusia. Kemudian ada motivasi perilaku manusia. Ini adalah motivasi intrinsik, itu adalah motivasi yang ada dalam diri kita untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Biasanya orang itu berperilaku itu adalah motivasi dari dalam dirinya sebagai ingin diterima oleh orang lain.
ingin menjadi orang yang diinginkan. Itu kalau dalam diri. Kemudian kalau dari faktor ekstrinsik dari luar, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ini. Jadi anak itu biasanya orang atau anak itu dia memulai berperilaku positif. Saya harus disiplin. Siapa tahu nanti saya dapat imbalan. Nah, imbalan itu bisa berupa apa aja, mau saya ingin mendapatkan, kalau dulu kan ada orang yang guru itu yang memberikan bintang Bu ya. Kamu kalau kamu rajin, nggak mengganggu temannya, kasih bintang 1. Nah, misalnya begitu. Itu nanti akan termotivasi. Itu yang dari luar ya, yang dari luar akan termotivasi. Takut dengan hukuman itu akan juga bisa menjadi masalah. Aku takut nih, saya takut nanti kalau saya tidak disiplin nanti saya akan dapat hukuman. Nah, itu bisa juga di sini. Terus kemudian saya teruskan lagi. Di sini ada hukuman, kemudian ada konsekuensi. Ini dalam poin yang pertama ini Bapak Ibu, sering nggak sih kita melakukan hal ini? Pernah nggak Bapak Ibu? Pernah nggak Pak? Pernah nggak? Pernah ya? Ini termasuk hukuman ini ya. Nah, ini termasuk hukuman. Tidak terencana tiba-tiba. Jadi anak itu tidak membuat PR nya. Berdiri di depan, angkat kakinya, telinganya, itu secara tiba-tiba. Dan kemudian murid tidak tahu apa yang terjadi, tidak dilibatkan. Apakah dia itu apakah karena tidak mengerjakan PR terus suruh maju? Kan sebelumnya tidak ada itu peraturannya seperti apa, keyakinannya seperti apa. Kok tiba-tiba saya tidak mengerjakan PR kok suruh maju? Kan gitu. Terus kemudian bersifat satu arah. Bersifat satu arah ini bisa hal itu dari gurunya sendiri Bu ya, tanpa murid ini tidak tahu. Ini satu arah. Berupa hukuman fisik atau psikis. Itu hukuman apa ini Bu? Ya. Bisa hukuman itu macam-macam, ada yang fisik. Terus kemudian di sini memakai konsekuensi. Itu dari hukuman. Konsekuensi itu terencana, disepakati sesuai peraturan. Ini misalnya anak-anak, ini peraturan kita, kalau tidak piket, ini konsekuensinya apa kan gitu ya Bu ya. Nah, nanti akan ada konsekuensinya, tapi kita lihat poin kedua, murid tetap dibuat tidak nyaman. Dengan konsekuensi yang ada. Terus kemudian sifat guru selalu memonitor, selalu terus dia muridnya. Jadi nyaman nggak sih Bapak Ibu kalau kita misalnya kita sebagai guru, tapi kita terus dipantau terus nih, nyaman nggak Bapak Ibu? Nyaman nggak? Nggak nyaman. Jadi walaupun udah di konsekuensi, tapi tetap tidak nyaman. Terus kemudian di sini ada restitusi. Seperti topik kita restitusi, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Nih, kayak teman ya, kayak teman. Terus kemudian ada proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi diri. Kolaboratif. Ini proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Jadi kita kolaborasi dengan murid ya Bapak Ibu ya. Kita ngobrol dengan murid. Jadi kita akan memunculkan dalam diri siswa apa sih motivasi yang harus dilakukan itu apa untuk memperbaiki kesalahannya itu. Tapi kalau semata-mata kita ini kamu salah, kamu harus begini, besok ya mungkin karena tidak akan tumbuh dalam dirinya, ya tetap aja tidak akan ada perubahan.
Tapi dengan kita terapkan hal seperti itu, mudah-mudahan akan lebih bagus lagi. Terus kemudian ada 5 posisi kontrol guru. Itu ada penghukum. Ini termasuk di bagian mana ini, Bapak Ibu ini? Pak Sigit, ini termasuk di bagian mana, Pak? Untuk saat ini, dari kemarin-kemarin lah ya. Dari kemarin-kemarin ini kita berada dalam posisi yang mana? Ini banyak, ada penghukum. Kalau salah juga berdiri. Itu ya, ini penghukum. Terus kemudian membuat rasa bersalah. Dua-duanya ini ya, alhamdulillah ya. Dua-duanya kemarin ini ya, ini ya. Nah, dua-duanya. Kira-kira ada perubahan nggak, Pak? Dengan anak dengan pendidikan ini, dia itu lebih bisa disiplin atau dia biasa aja atau mungkin tambah kebal? Ada yang disiplin, ada yang ya mungkin di situ karakter anak berbeda-beda ya Bapak Ibu ya. Terus kemudian ini pemantau, kemudian ada teman, dijadikan teman anak itu, terus kemudian manajer. Nah, di sini ada Bapak Ibu terangnya. Ini sebagai penghukum, misalnya kasus siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara. Ini sering sekali ya Bapak Ibu ya. Sering sekali kalau kita upacara pasti ada itu ya. Kalau kita penghukum, guru sebagai penghukum ini guru. Biasanya kan begitu kan? Hormat kepada saudara, atau mungkin hukuman yang lainnya yang biasa kita terapkan di misalnya ya. Tapi besoknya yang hanya anak itu aja yang nggak pakai itu. Terus kemudian membuat merasa bersalah. Membuat merasa bersalah itu bisa seperti itu Bapak Ibu. Pernah nggak Bapak Ibu ada dalam posisi berapa kali Bapak harus memberitahu kamu? Sering ya? Itu anak itu dibuat merasa bersalah. Kamu selalu saja mengecewakan Bapak Ibu. Gitu. Ini membuat anak itu merasa bersalah. Nanti timbul nggak sih, timbul nggak dalam dirinya gitu. Ada lagi kemudian sebagai teman, ayo dong, dan kita enak tuh pokoknya kalau kita sama teman itu, ayo dong seperti kita Bapak Ibu sesama teman sejawat, ikuti aturan sekolah, tolong bantu Bapak Ibu dia sekali aja misalnya. Bapak sudah tidak apa-apa, lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi ya. Misalnya anak ini luar biasa ya. Kita kalau sebagai teman Bapak Ibu, kita akan seperti ini. Terus ini sebagai pemantau. Kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu tahu konsekuensinya? Ya seperti tadi Bu ya. Konsekuensi tadi. Setelah upacara kamu beri atributnya ke koperasi dan jangan ulang lagi. Ini sebenarnya gak nyaman anak ini di sini, ya. Gitu. Terus guru sebagai manajer di sini. Apakah kamu tahu kesalahan kamu? Ini lebih enak gitu ya, Pak. Apakah kamu tahu kesalahan kamu? Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahan kamu? Itu kalau kita sebagai manajer. Dari 5 itu yang lebih dominan yang mana Bapak Ibu? Yang selama ini kita lakukan. Yang menghukum ya? Iya. Oke. Kita lanjutkan posisi kontrol. Apakah aku? Jadi kita lihat. Saya kecewa sekali dengan kamu. Terus kemudian ada lagi, kamu tidak pernah benar melakukannya. Pernah nggak Bapak Ibu ya? Kamu ini nggak pernah benar, salah dulu. Itu salah, apa namanya, menurunkan apa ya dari anak itu? Iya. Terus kemudian apa rencana untuk menyelesaikan masalah ini? Sudah pernah belum Bapak Ibu?
mengatakan hal ini kepada anak kita? Nggak kepikiran ya? Ya itu karena apa? Karena faktor kemarin itu masih penghukum. Ini sebagai apa tadi Bu? Pak? Sebagai teman. Ayo lakukan demi Bapak. Terus ini kamu tidak pernah mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Ini sering sekali ya Bapak Ibu. Sering sekali kamu nggak mengerjakan tugas nggak dapat nilai. Kamu nggak mengerjakan ini nggak naik kelas. Biasanya begitu. Nah, kita masuk ke keyakinan kelas. Kemarin kan bertanya-tanya ya Bapak Ibu ya, kenapa sih keyakinan kelas kok bukan peraturan kelas? Ada nggak Pak Bu dalam Bapak Pak Sigit? Ada bertanya-tanya nggak seperti ini di sini nih Pak? Kenapa sih kok harus keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Nah selama ini kita kan peraturan kelas terus jadi ya Pak ya. Gimana Bu? Bu Mari? Bu Sudah? Boleh? Mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Peraturannya yang membuat dirinya keyakinan kan apa ya, kesepakatan bersama. Ya, bagus. Jadi keyakinan kelas dan bukan peraturan kelas. Karena kalau kita kan sekarang kan berbeda belajar, kita berpihak kepada murid. Kalau peraturan kelas ini identik dengan siapa yang membuat itu? Guru yang membuatnya. Jadi anak merdeka enggak Bu? Merdeka enggak anaknya? Enggak. Ya seperti tadi timbulnya apa? Anak tidak dilibatkan, kemudian tiba-tiba tidak mengerjakan tugas langsung berdiri dengan hukuman yang tiba-tiba. Nah, itulah efek dari ini. Terus kemudian mengapa keyakinan kelas? Itu. Karena kalau peraturan keyakinan kelas itu kita membuatnya secara bersama dengan kita bersama murid. Iya, kita kolaborasi dengan murid. Jadi kita tahu nih murid itu kelas kita itu berbeda. Misalnya kelasnya Bu Supri dengan kelasnya Bu Marikoke jelas beda. Keadaannya jelas beda. Gak bisa sama dengan kok kelasnya Bu Supri, saya samain aja lah peraturan apa keyakinan kelasnya dari tempatnya Bu Komgang sama saya ini aja lah, ikut aja. Kan karakternya berbeda ya Bapak Ibu ya. Nah, keinginan anak pun berbeda. Keyakinan kelas itu adalah impian Bapak Ibu. Impian kelas kita itu seperti apa sih nanti, pengennya itu seperti apa. Nah itu. Jadi berkolaborasi dengan anak. Itu. Terus di sini ada namanya bentuk keyakinan kelas. Bersifat abstrak, masih butuh pengulasan. Terus berupa pernyataan universal. Pernyataan universal itu dari berbagai itu loh, anak-anak ya, semua ya. Karena kita libatkan anak, berarti semuanya kita tampung yang menyeluruh anak itu. Siapa yang punya ide udah ditulis dulu. Ditulis. Nah, terus kemudian sedikit saja akan mudah diingat, bisa juga. Bentuk keyakinan kelas itu. Enggak banyak-banyak agar mudah diingat. Bisa sedikit tapi pasti lebih mudah sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Ini kelasnya, misalnya kelasnya Pak Sigit ini anaknya entah seperti apa, saya juga nggak tahu karena saya bukan guru kelasnya. Jadi nanti di situ akan timbul nanti anak ditanyakan, anak-anak impian kelas saya seperti apa? Anak-anak pengennya seperti apa? Ayo kita buat bareng-bareng. Siapa yang punya ide, yang punya gagasan? Oh Pak, nggak boleh makan di kelas. Oke, ditulis. Terus kemudian ada satunya lagi, nggak boleh bawa sepatu Pak di dalam kelas. Oke,
Nanti setelah itu baru dirangkum Bapak Ibu. Nanti mana saja yang perlu ditulis sebagai keyakinan kelas. Berlanjut ke segitiga restitusi. Nah, ini yang sudah tadi Bu ya. Segitiga restitusi bentuknya seperti ini. Ada validasi tindakan, menstabilkan identitas, kemudian apa ini? Menanyakan keyakinan. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Sesuai nggak Bu dengan belajar Pancasila? Iya. Kita ajak ngobrol Bu anaknya Pak. Kalau mau melakukan kesalahan kita ajak ngobrol. Misalnya si Komang nih melakukan kesalahan nih, kita ajak ngobrol, kita tanya, kita stabilkan dulu Pak, kita stabilkan dulu. Tadi dengar nih dari teman ini katanya kamu begini, distabilkan dulu Pak, alasannya apa? Nanti biarkan dia bercerita. Kan setiap kita melakukan sesuatu pasti ada tujuannya Bu ya, ada alasannya. Misalnya Pak Sudro, enggak kalau saya sendiri, aku bisa saya sendiri. Saya berangkatnya siang, misalnya ditanya sama Pak Sudro, kamu ini berangkat siang-siang terus kenapa? Misalnya kan begitu. Ada apa kok berangkatnya siang? Kita tanya dulu, kita stabilkan dulu. Kalau langsung tiba-tiba tes, kita nggak pakai ini kan Pak. Dan ini dipakai untuk penyelesaian apapun permasalahan yang ada, lebih mudah, lebih gampang. Kita ajak ngobrol, anak itu lebih kena hatinya kalau kita ajak ngobrol. Tapi kalau langsung kita selesaikan kemauan kita, semau kita enggak. Kayaknya anak ini diam aja, tapi enggak nyantol, gitu. Langsung dimarah-marah, kayaknya anak ini semakin apa namanya, semakin buntu dari ininya, petanya. Jadi kita lakukan hal yang seperti itu. Menstabilkan identitas ini begini Bu. Membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Berbuat salah itu wajar. Kita panggil, kita ngobrol. Ya, berbuat salah itu wajar. Tidak ada manusia yang sempurna. Itu bisa hal-hal yang seperti yang kita tanyakan, kita obrolkan dengan mereka. Bapak Ibu juga pernah melakukannya. Bapak Ibu tidak mencari siapa yang salah. Misalnya begitu. Tidak mencari siapa salah dan siapa yang benar, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Terus kemudian kamu berhak merasa begitu. Maksudnya berhak merasa begitu gimana? Misalnya nih, tiba-tiba dipukul nih sama temannya nih. Si siapa? Misalnya si kakek nih misalnya dipukul sama temannya. Terus kemudian pukul temannya lagi. Nah, sini dipanggil, distabilkan dulu dengan seperti ini pertanyaannya. Kemudian validasi tindakan yang salah. Berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi kebutuhan tertentu. Kamu pasti punya alasan mengenai mengapa melakukan hal itu. Ini validasinya tindakan yang salah. Kemudian padahal kamu bisa melakukan hal yang lebih dari itu. Misalnya kalau dicubit bisa dia ambil batu terus kemudian dilempar. Kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buat kamu. Bisa juga seperti itu. Kemudian kamu melakukan karena mempertahankan sesuatu yang penting bagi kamu. Lanjut lagi. Menanyakan keyakinan. Berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik, termotivasi dari dalam diri ya Bapak Ibu ya. Apa keyakinan kelas kita? Terus kemudian nilai apa yang telah kita sepakati bersama di dalam kelas itu seperti apa?
gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu? Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Yaitu adalah gambaran obrolan tentang menanyakan keyakinan kelas. Kita tanyakan kepada mereka, kan kita sudah punya dulu sebuah keyakinan kelas. Kalau iya, kamu melanggar keyakinan kelas yang bagian mana? Ini adalah sebuah contoh sedikit contoh ini. Ini contoh di sini. Kita dulu. Apa ya Pak? Kayak ruangan kelas 5. Alumni kelas 5, Pak. Ya? Itu alika. Alumni kelas 5 sekarang. Alumni kelas 5. Siapa Pak? Kayaknya murid yang kemarin. Meli. Kenapa lo begini? Gak mau bercontoh ya? Padahal saya sudah apa namanya lumayan contohnya. Contohnya terus. Ini ceritanya di sini ada yang sedang menyapu, sedang piket kelas. Iya, kemudian ini nggak bisa tampilkan tapi kok nggak mau keluar. Tapi sudah saya setting di level satunya tapi saya buka di kasus dia juga. Siswa marah dan bertengkar sampai menabrak meja. Ini dulu ya. Jadi Pak, sebenarnya contohnya di situ tadi ada. Jadi ketika si anak ini mengerjakan tugas, tiba-tiba temannya ini nyontek. Nah, temannya nyontek kemudian marah misalnya, budak misalnya, wah loh, kamu ini anak yang nyontek. Nah seperti itu. Kita tahu lah ya kalau kita di dalam kelas biasanya kalau ada temannya nyontek itu langsung marah-marah, kadang bisa sampai bertengkar. Nah kita coba selesaikan ini. Bapak bisa dari situ. Dari itu kelas kelas ini Yola katanya belajar sama dia. Kenapa kan? Ya Pak, karena saya sebelumnya Kok jadi kenapa tinggal? ya Pak, karena dia menyampaikan kepada saya. Kalau bapak ini jadi kamu juga mungkin baru sudah singkir ya kalau tugas kita disampaikan sama teman kita. Lalu apa yang kamu sudah lakukan sama dia? Saya tidak Pak, karena saya kalau saya sudah membuat pilihan. Begitu ceritanya. Terus kenapa? Iya Pak, saya sudah berani. Tugasnya seperti saya, namanya juga tidak mau mengatasi. Mungkin kalau bapak juga akan seperti itu ya. Kalau bapak berada dalam posisi kamu mungkin akan melakukan hal yang sama. Karena kita menurut Yola ini dengan tindakan Yola
menghormati itu sudah sesuai belum sih dengan keyakinan kelas kita? Tidak, Pak. Menurut Yola ini, keyakinan kelas apa yang dilandasi sama Yola? Selalu menghormati sesama teman, Pak. Ya, malu sekali begitu. Menurut Yola ini, penting gak sih keyakinan kelas menghormati sesama teman itu? Penting, Pak. Kalau menurut Yola penting, keyakinan seperti apa sih yang Yola lakukan ketika Yola itu sedang marah? Lebih bersadar. Oh, baiklah begitu. Apakah kamu bersedia untuk memperbaiki masalah ini? Bersedia, Pak. Kalau kamu bersedia, keyakinan apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Saya akan lebih bersabar dan jika ada yang mengulanginya lagi, nanti saya akan melakukan kepada Bapak. Oke, bagus. Kalau itu tetap semangat belajarnya. Bapak apresiasi. Mudah-mudahan ke depannya lebih bagus lagi. Ya. Oke. Sedikit contoh ya Bapak Ibu ya. Jadi kita bisa melakukan hal yang lebih enak, lebih mudah untuk menyelesaikan sebuah masalah. Gak harus dengan sesuatu yang apa namanya ya, harus kita sendiri yang harus kamu harus begini. Enggak, kita lakukan dengan sedikit restitusi yang seperti tadi. Alhamdulillah materi saya sudah selesai. Dan yang selanjutnya, menurut Bapak Ibu, bagaimana sih tentang apa yang sudah kita lakukan itu, entah keyakinan kelas atau kontrol kita sudah sesuai atau belum, dan harus seperti apa? Bu Made, sebenarnya apa? Bu Kompiang, Pak Sigit, boleh memberikan tanggapan tentang semua yang kita lakukan hari ini. Monggo, Pak. Baiklah, untuk menanggapi semua yang sudah dilakukan tadi, yang sudah disampaikan oleh Pak Wawan tadi, ternyata selama ini kita selalu mengandalkan ego kita. Jadi anak itu seolah-olah harus patuh pada kita, padahal ketika kita nggak ada, ya, anak itu akan berbuat kembali. Makanya ya dengan hari ini diberikan kayak gitu, cuma modalnya ini amat sangat berat. Sabarnya harus double-double. Karena apa? Kadang-kadang kita mengandalkan emosi kita. Belum karena anak itu membuat jengkel, kadang-kadang merasa kita buta. Padahal itu menurut yang sudah disampaikan oleh Pak Wawan, itu tidak masuk lagi gitu ya. Itu mungkin model lama ya, seumuran saya lah ya, termasuk orang tua. Ternyata ya, guru-guru yang muda-mudahan itu bisa melaksanakan dengan baik. Cuman kalau seperti saya yang tua-tua perlu belajar ya, perlu ya, karena sudah terlanjur ya, karakternya sudah seperti itu. Jadi kalau nggak berubah berangsur-angsur langsung spontan berubah, kayaknya belum. Jadi ya, terima kasih dengan apa yang disampaikan oleh Pak Wawan tadi. Mudah-mudahan ini menjadi pedoman bagi guru yang dulu, sehingga apa ya, semuanya melibatkan siswa. Jadi berkolaborasi, membuat peraturan kelas, ya, selalu berkolaborasi dengan anak sehingga begitu ada masalah, anak akan merasa sendiri karena oh iya ya, saya yang membuat, kok saya yang melanggarnya ya, kan kayak gitu. Nah kemudian yang saya tanyakan Mbak, nanti kalau ada yang namanya keyakinan kelas. Nah kemudian kalau semua berpusat pada anak, nanti
gimana kalau kita membuat peraturan sekolah? Ini yang saya pertanyakan ini. Ya, kalau peraturan keyakinan kelas otomatis melibatkan yang ada di sekolah, gitu ya, yang ada di dalam ruangan itu anak kelas itu lah. Tapi sekarang peraturan sekolah ini kan yang namanya sekolah itu mesti ada yang namanya peraturan sekolah. Ini gimana? Oke, itu saja. Oke, terima kasih. Kasih apresiasi buat Pak Sigit, kasih bertanya. Ya, kalau namanya kita mengubah itu susah gitu ya. Kita mengubah susah, makanya paradigma kita itu kita ubah pelan-pelan. Sabarnya memang harus sabar. Ya, seperti kemarin itu saya ditanya sabar sampai kapan? Saya pernah tanya begitu, disetelin Pak di video ya Pak. Yang terakhir itu lagi sampai akhir menutup mata. Nah di situ Pak, jadi disetelin itu. Ya di situ sabar kita. Jadi nggak ada batasan. Kalau kamu membatasi sabar kamu berarti kamu belum sabar, belum punya sabar. Terima kasih ya. Terus untuk pertanyaan dari Pak Sigit tadi, keyakinan kelas kan kita bisa melibatkan anak-anak, ya. Kita bisa melibatkan anak-anak untuk membuatnya. Nah, bagaimana dengan peraturan kelas? Peraturan sekolah, Pak ya. Sekolah milik siapa sih Pak? Milik kita semua. Berarti kalau kita dalam membuat peraturan sekolah, ada bedanya nggak sih dengan kita membuat keyakinan kelas? Kita misalnya di kelas nih, kelas misalnya kelas 2 atau kelas berapa aja? Misalnya kelas 3, kita kelas 3. Ini kelas ini milik siapa? Milik kita bersama. Milik kelas 3. Milik kelas 3. Berarti yang membuat peraturan atau keyakinan membuat keyakinan kelas berarti guru beserta murid kelas 3 yang ada di kelas 3. Nah, jadi kalau kita sebenarnya lebih luas kita ke keyakinan sekolah ya Pak ya, berperaturan di keyakinan sekolah. Berarti kita ini di sekolah ini siapa aja? Kan namanya warga sekolah ada guru. Iya, ada guru, ada kepala sekolah, ada kemudian ada murid dan semuanya. Berarti kalau misalkan buat peraturan sekolah bisa nggak murid itu kan? Dilibatkan, harus Pak. Kita libatkan anak itu. Jadi anak-anak itu akan tahu, oh ternyata ya begini. Anak itu merasa diterima Pak. Jadi anak itu merasa diterima, dibutuhkan gitu. Merasa anak itu diterima. Alhamdulillah kan, kalau kita diterima dengan enggak itu kan berbeda sih Bapak Ibu ya. Merasa diterima, anak itu merasa diterima. Jadi kita buat bersama atau kita di halaman ini ngobrol ini. Anak-anak kita, ayo kita buat kayak sekolah. Anak ini maunya sekolah kita tuh seperti apa? Nah, seperti itu. Jadi ya, iya, dilibatkan semuanya, tanpa terkecuali. Ini bukan tim ini termasuk bukan sih warga sekolah kita? Masuk. Berarti dia juga harus kita ikutkan. Misalnya ini tidak boleh buang sampah sembarangan misalnya ini. Ya masih. Tapi kalau ibu kantinnya tidak diajak kerja sama, bohong Pak. Kita sudah tahu kan? Kita sudah wow seperti apa. Tetap sampahnya di sana. Karena apa? Kita nggak bekerja sama dengan dia. Yang gitu. Itu yang perlu kita terangkan. Kalau kita kerja sama, Bu tolong Bu kan? Apa disediakan? Kita ajak waktu ngumpul itu, membuat itu. Kita sediakan. Habis itu anak diarahkan. Insya Allah Pak bisa jalan kan Bu. Nah, seperti itu. Memang nggak ada yang udah hal yang mau kita. Ini memang sulit. Contohnya gini, semenjak Pak Wawan di kantor itu, kita sudah melaksanakan sampai bel itu ya, semua guru sudah turun gitu. Ternyata anak itu masih diem duduk termenung di situ dan dengan memandang sampah yang begitu luasnya di depannya sampai rupanya marah, nggak sabar lagi. Karena sudah ada 1 minggu lebih itu Pak. Iya, benar Pak. Saya sudah pengalaman beberapa ya. Saya nggak mungkin di sini Pak.
Saya tuh kalau jalan ke kelas 6 ada sama tak ambilin Pak. Jadi kalau di kelas 6 itu biarin, dicuekin, gak apa-apa. Saya di SMP pertama kali saya terapkan, saya bawa kotak sampah, saya jalan, saya ambil di depan mereka itu duduk dia Pak nyantai, dilihatin gitu. Ya, itu yang bikin saya marah, Pak. Nah itu Hilang kesabaran. Sabar. Ayo hilang kesabaran. Saya ambil sabar nih satu-satu. Dia boro-boro kalau ditanya sama mereka, diam cuek sambil ngobrol mereka asik. Tapi nggak apa-apa. Karena apa? Kita mau menumbuhkan rasa yang ada dalam diri anak. Dan gitu. Kalau kita langsung berangkat, ayo bersama sama ya. Besok kalau nggak ada kita, nggak jalan Pak. Sampai kapan mungkin seperti kita nanam karet ini ya. Iya, ya Di sini nanti bukitnya setelah SMA. kita ini Pak ya. Ya kemarin kita iya. Iya. Kita ngajarnya sekarang mungkin tumbuhnya nanti di SMA nanti. Makanya itu kita guru itu ibaratnya anak itu adalah benih. Benih itu kan ada yang benih unggul, ada benih yang jelek. Semuanya kan gitu. Jadi harus kita ya walaupun benih bagus kalau tidak dipupuk ya tidak akan. Saya pengalaman itu Pak sama kayak Pak Sigit di SMP. Minggu kedua Pak, saya ambil lagi Pak, masih cuek. Minggu ketiga saya ambil lagi, udah ada 1-2 guru ikut. Ketika saya ambil, mungkin sudah ada rasa risih mungkin dalam dirinya, mulai timbul aja. Oh berangkat jalan ikut, ngambilin, nyapu. Itu belum semua, baru 2 orang, 3 orang. Kita pilih ya, nggak bisa kita. Iya, anak itu kan biasanya, biasanya kan gitu. Ya kita timbulkan rasa itu dalam diri anak. Itu yang penting lah. Sabar sampai akhir. Sekarang kita tuai, kita panen ya kita SMA atau perguruan tinggi nanti. Iya Pak, proses. Itu proses. Iya, benar. Ternyata kita sudah berminggu-minggu loh Pak. Iya, karena apa? Masih disusun aja. Itu belum ada benar. Karena kita ingin menjadikan anak itu apa namanya? Ke arah yang lebih baik. Yo sabar. Saya juga ya tak sabar. Seperti apa ya tak sabar ya. Kita belajar dari diri kita. Kalau kita nggak sabar, apalagi boleh kita nanti. Gitu. Itu Pak Sigit ya. Terkait keyakinan kelas saya di sekolah seperti itu. Kita belajar sabar kalau kenal. Oh jangan jenengan Pak, saya nih, ibu bapak kan tahu sendiri kalau saya itu orangnya paling gak sabar, suka teriak-teriak, suka marah-marah, berlawanan loh dengan hati saya itu. Saya harus berdamai dengan mereka, harus saya itu berat saya itu. Ya tapi ya mau gimana lagi? Memang kita harus bisa, harus diawali dari kita ya. Loh, saya itu suka marah-marah, loh saya itu kalau mukul saya tidak menjadi dua. Gitu. Tapi sekarang kan ya itu pelan-pelan Pak. Kita belajar bersama. Nggak sampai yang pelan-pelan Pak. Aku tiap hari kayak gitu kok. Kita belajar bersama. Nanti aku kok yang namanya perintahnya aku ini. Iya. Iya. Setiap hari itu. Iya. Kalau cuma 2, Gak hidup. penjara yang habis. Iya. Begitulah karena proses. Itu proses. Satu bulan itu hanya belum apa-apa loh. Kita menumbuhkan karakter anak itu menumbuhkan susah. Dan satu lagi. Dasar penuh. Penuh. Tapi masih bisa ngeset nggak? Bisa. Masih. Oke, mungkin itu saja dari obrolan kita. Terima kasih atas kebersamaan Bapak Ibu. Walaupun sedikit, tapi insya Allah nanti kita mudah-mudahan kita bisa bersama-sama
menerapkan hal-hal yang kecil tapi bermanfaat yang sangat luar biasa seperti resolusi. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Andi. Andi, biarin kotak sampahnya aja rusak itu. Ngapa? Saya buang sampah di sini nggak boleh. Ambil. Ada soalnya. Coba kamu coba kalau aku sikat kamu juga buang kan? Main sepatu juga. Kamu ini bilang nih. Siapa itu? Mungkin ada alasannya kamu buang sampah. Andi, biarin kotak sampahnya aja rusak itu. Ngapa? Saya buang sampah di sini nggak boleh. Ambil. Ada soalnya. Coba kamu coba kalau aku sikat kamu juga buang kan? Main sepatu juga. Kamu ini bilang nih. Siapa itu? Bapak juga akan melakukan hal yang sama seperti itu. Andi, biarin kotak sampahnya aja rusak itu. Ngapa? Saya buang sampah di sini nggak boleh. Ambil. Ada soalnya. Coba kamu coba kalau aku sikat kamu juga buang kan? Main sepatu juga. Kamu ini bilang nih. Siapa itu? Termasuk keyakinan kelas itu menjaga Kebersihan. Andi, biarin kotak sampahnya aja rusak itu. Ngapa? Saya buang sampah di sini nggak boleh. Ambil. Ada soalnya. Coba kamu coba kalau aku sikat kamu juga buang kan? Main sepatu juga. Kamu ini bilang nih. Siapa itu? Tidak membuang sampah sembarangan. tidak membuang sampah. Andi, biarin kotak sampahnya aja rusak itu. Ngapa? Saya buang sampah di sini nggak boleh. Ambil. Ada soalnya. Coba kamu coba kalau aku sikat kamu juga buang kan? Main sepatu juga. Kamu ini bilang nih. Siapa itu? Bapak harap nanti tidak akan terulang lagi. Terima kasih. Andi, biarin kotak sampahnya aja rusak itu. Ngapa? Saya buang sampah di sini nggak boleh. Ambil. Ada soalnya. Selamat pagi. Pagi. Andi. Bapak tadi dengar laporan dari ketua kelas, katanya kamu bertengkar sama si Bagus. Ya Pak, Kenapa bisa bertengkar? masalahnya saya buang sampah sembarangan di kelas. Terus mengapa kamu buang sampah sembarangan? Mungkin ada alasannya kamu buang sampah sembarangan. Kesel saya Pak, Kesel kenapa? soalnya kalau saya piket tuh dibuang juga sampahnya. Oh, jadi kalau kamu piket, dia juga mau buang sampah sembarangan gitu? Iya. Wajar kalau memang seperti itu. Mungkin kalau bapak berada dalam posisi kamu juga, mungkin sama bapak juga akan melakukan hal yang sama seperti itu. Ya. Sekarang kita pikirkan, menurut Andi nih, membuang sampah di dalam kelas itu melanggar keyakinan kelas kita enggak? Melanggar. Melanggar. Terus kalau melanggar keyakinan kelas itu keyakinan yang seperti apa? Membuang sampah sembarangan. Membuang sampah sembarangan. Berarti termasuk keyakinan kelas itu menjaga Kebersihan kelas. Iya, menjaga kebersihan kelas. Nah, menurut Andi ini menjaga kebersihan kelas itu penting apa enggak? Penting. Penting. Kalau menurut Andi penting, terus keyakinan kamu untuk menjaga kebersihan kelas itu apa? Nah, Tidak membuang sampah sembarangan. tidak membuang sampah sembarangan. Kamu bersedia untuk memperbaiki masalah ini? Iya Pak. Bersedia. Terus apa yang akan kamu keyakinan apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Saya akan membuang sampah pada tempatnya. Ya, bagus sekali. Oke. Bapak harap nanti tidak akan terulang lagi. Terima kasih. Silakan kembali ke kelas kamu ya. Ya Pak. Oke. Makasih ya. Ya. Perkenalkan, nama saya Bapak Sudarma Jati Saputro, SPD. Setelah saya mendengarkan presentasi yang disampaikan oleh Pak Ridwan Jatmiko tadi, memang banyak manfaat yang kita dapat. Karena apa? Yang semula
dalam mengajar itu guru selalu selalu mengandalkan emosi gurunya, guru itu sendiri, tetapi sekarang pola pikirnya harus berubah sehingga berpusat pada siswa. Oleh karena itu dengan pandangan yang sudah disampaikan tadi, mudah-mudahan saya berserta teman-teman yang lain bisa merubah, lebih sabar lagi, tidak mengandalkan emosi, dan mudah-mudahan dengan ini, mudah-mudahan saya bisa merubah sendiri walaupun itu tidak bisa spontan, selalu bertahap. Itu saja yang saya sampaikan. Terima kasih. Hari ini yang di kesempatan untuk dia melihat hasil dari Pak Ridwan itu tadi. Sebelumnya saya ucapkan Om Swastiastu. Jadi itu telah saya simak dari pemberian dari Pak Ridwan itu, jadi banyak sekali manfaatnya, masukan-masukannya yang bersifat positif. Itu dari sebelumnya ya sering kita menghadapi anak-anak itu selalu emosi, kadang-kadang ya dengan pemberian tadi, saya dengarkan tadi dari penjelasan beliau, ya sangat luar biasa sekali manfaatnya ya. Jadi mudah-mudahan dengan ya, pemberian penjelasan tadi itu ya kita ke depannya bisa lebih baik lagi menghadapi anak-anak, bagaimana supaya situasi kelas yang kita hadapi terhadap murid-murid semuanya itu kita yang menemukan hal-hal suatu positif yang baik, bisa anak-anak terarah dan menuju anak yang sebenarnya bagaimana sebagai siswa. Itu aja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Om Santi. Om.